بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Aditya Wahyu Anugrah. Hari ini kita akan membahas mengenai besaran, satuan, dan dimensi pada pembelajaran fisika kelas 10. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kita mampu memahami dan menjelaskan kembali besaran, satuan, dan juga dimensi. Yuk, kita lanjut aja ke besaran pokok. Besaran pokok merupakan suatu besaran yang satuannya telah ditetapkan secara internasional, disingkat SI. Berikut ini adalah salah satu dari besaran pokok beserta satuan dan juga simbolnya. Panjang, meter, simbolnya M. Intensitas cahaya, kandela, simbolnya CD. Waktu, sekon, simbolnya adalah S. Kalau di Indonesia, waktu kita sering umpamakan dengan detik. Itu untuk satuan Indonesia. Untuk satuan internasional, waktu kita gunakan sekon. Kalau misalkan sekarang, berbicara mengenai panjang, masa, kuat, arus, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya, dan juga waktu, kalian harus menghafalkan tabel ini. Kalau memang sudah hafal, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Tentang besaran turunan. Tadi kita sudah membahas mengenai besaran pokok. Besaran yang bersifat baku. Adapun besaran turunan, dari kata-katanya kita sudah mengetahui bahwa turunan ini merupakan besaran yang dapat diturunkan dari besaran pokok. Artinya jika kita menggabungkan dua besaran pokok, kita akan mendapatkan besaran turunan. Di sini merupakan salah satu contoh untuk besaran turunan, itu adalah salah satunya adalah luas. Satuannya meter persegi. Kita masih mengingat bahwa luas itu untuk persegi panjang adalah panjang dikali lebar, di mana panjang merupakan besaran panjang dan lebar juga merupakan besaran pokok. Jadi, jika kita gabungkan dua besaran pokok, kita akan mendapatkan satu besaran turunan. Volume ini merupakan gabungan dari tiga besaran pokok. Kecepatan, meter per sekon satuannya, dan simbolnya adalah M per S. Kecepatan ini, kalau kita mengingat rumusnya adalah jarak dibagi waktu, di mana jarak ini merupakan besaran pokok dari panjang. Waktu merupakan besaran pokok dari waktu. Sehingga kecepatan merupakan besaran turunan karena diperoleh dari dua besaran pokok. Silahkan kalian hafalkan besaran pokok dan juga besaran turunan. Kalau sudah hafal, kita akan lanjut ke topik berikutnya. Topik berikutnya ini topik tentang dimensi. Dimensi adalah bentuk penulisan suatu menggunakan lambang besaran-besaran pokok. Di sini ada kurang lebih beberapa besaran pokok beserta simbol satuan dimensinya. Panjang kita simbolkan dengan L kapital. Massa M besar atau M kapital. Kuat arus I kapital. Suhu di sini kita menggunakan theta. Theta ini yang bentuknya kayak O tapi di tengahnya ada coretan. Jumlah zat pakainya N kapital. Intensitas cahaya J kapital, dan terakhir adalah waktu menggunakan T kapital. Silahkan hafalkan sampai dengan hafal dimensi untuk besaran pokok pada tabel ini. Kalau sudah hafal, kita akan lanjut ke pembahasan mengenai soal dan pembahasan. Pembahasan pertama, kecepatan. Rumusnya adalah jarak dibagi waktu, di mana jarak itu untuk dimensinya adalah L, dan waktu dimensinya adalah T. Kita masih ingat L per T. T ini dia di bawah ya. Kalau T pengen ke atas, artinya T sejajar dengan L, kita gunakan pangkat minus 1. 1 per T sama dengan T pangkat minus 1. Bisa ditulis yang pertama, ataupun bisa ditulis digabungkan. Jadi tanda kurungnya kita buat di luar, dan huruf-hurufnya kita buat di dalam. Berikutnya adalah tentang percepatan. Kita sudah memperoleh kecepatan, bahwa percepatan rumusnya adalah kecepatan dibagi waktu. Kita dapatkan kecepatan pada rumus di atas, L dikali T pangkat minus 1 per T. T pangkat minus 1 per T, ingat bahwa 1 per T sama dengan T pangkat minus 1.
T pangkat minus 1 dikali T pangkat minus 1, maka secara matematis pangkatnya kalau dikali akan ditambahkan. Minus 1 ditambah minus 1 sama dengan minus 2. Kita dapatkan LT pangkat minus 2. Atau bisa kita tulis dengan dalam kurung LT pangkat minus 2 kurung tutup. Berikutnya adalah gaya. Di SMP kita sudah belajar mengenai gaya. Gaya merupakan massa dikali percepatan, M dikali A. Simbol dimensi untuk massa adalah M kapital. Sementara percepatan sudah kita peroleh pada persamaan di atasnya. Tinggal kita kalikan saja. M dikali L dikali T pangkat minus 2. Kita dapatkan M L T pangkat minus 2. Berikutnya, impuls. Impuls ini merupakan gaya dikali waktu. Kita sudah mendapatkan dimensi untuk gaya M, L, T pangkat minus 2. Jangan sampai lupa bahwa dimensi waktu adalah T kapital. Tinggal kita kalikan saja. T pangkat minus 2 dikali T. Di sini T-nya nggak ada pangkatnya. Tapi sesungguhnya bahwa T ini mempunyai pangkat dia. Mempunyai pangkat positif plus 1. T pangkat minus 2 dikali T pangkat 1. Ingat, kalau dikalikan, pangkatnya dijumlahkan. Minus 2 ditambah plus 1 sama dengan minus 1. Maka kita peroleh hasil M, L, T pangkat minus 1. Sebagai tugas, untuk latihan belajar, silahkan tentukan dimensi dari besaran-besaran turunan berikut ini. Pertama, energi kinetik. Kedua, energi potensial. Caranya, silahkan Anda cari rumus energi kinetik dan energi potensial. Kalau sudah dapat rumusnya, baru tentukan besaran pokok apa aja yang ada pada rumus tersebut. Setelah itu, rubah besaran pokoknya ke dalam bentuk dimensi. Pertemuan untuk hari ini sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.